Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mengatakan itu, Kimoji memberi isyarat dengan kedua tangannya, dan kekuatan hukum waktu melonjak keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi tangan emas raksasa yang meraih altar, dan api emas tersedot ke dalamnya. Ini benar-benar hal yang bagus. Kimoji sangat senang saat dia merasakan kekuatan hukum waktu yang terkandung dalam api emas. Dia menggenggam kedua tangannya dan menyimpannya. Setelah api emas meninggalkan altar, altar yang sudah retak itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan runtuh seluruhnya. Sebuah lubang hitam pekat besar muncul di tanah. Demonic Ki melonjak ke dalam, dan lusinan iblis jahat yang ganas dengan berbagai bentuk bergegas keluar dari lubang. Ketika muncul ke permukaan, mereka melolong aneh. Di antara mereka, pemimpinnya adalah iblis jahat aneh yang tingginya 10 kaki. Dia memiliki tanduk besar yang melengkung di kepalanya, dan wajahnya tampak seperti kambing. Sosoknya hampir sama dengan manusia, dan ia memiliki 2 sayap putih di punggungnya. Namun, dia memiliki sepasang lengan kurus, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah, yang sedikit menarik perhatian. Mata iblis jahat tangan merah tertuju pada Kimoji dan Xiongsan. Dia sepertinya merasakan aura kuat Kimoji. Sedikit keraguan muncul di matanya, tapi dia sudah terlalu lama menahan amarah dan haus darahnya, jadi dia segera membuat keputusan. Kamu juga telah menekan amarahmu untuk waktu yang lama. Kedua perusak pemandangan ini akan menjadi makananmu untuk kebebasan. Hancurkan mereka. The Crimson Hand Fiendis Demon mencibir dan berteriak dengan keras. Suaranya serak dan tidak menyenangkan. Xiongsan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan untuk tidak menggosok telinganya. Setan-setan jahat sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Mereka melolong dan menyerbu Kimoji dan Xiongsan seperti segerombolan lebah. Kimoji tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat melihat ini, dan dia terlihat sedikit jijik. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambai. Api keemasan tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi tirai cahaya api keemasan yang menghalangi langit. Iblis jahat yang menyerbu ke depan tidak bisa mengelak tepat waktu, dan mereka langsung bertabrakan dengan tirai cahaya. Lalu, terdengar ledakan jeritan yang menyedihkan. Setan-setan jahat itu sepertinya kehabisan vitalitasnya. Tubuh mereka dengan cepat layu, dan akhirnya berubah menjadi abu yang berserakan. Iblis jahat lainnya mundur karena terkejut ketika mereka melihat ini. Melihat ini, Demon Fiendis tangan merah marah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan cahaya Fiendis tangan merah di telapak tangannya tiba-tiba melebar. Hanya dalam beberapa saat, telapak tangannya telah tumbuh hingga ukuran ribuan meter. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit saat menekan ke bawah. Aura berdarah di telapak tangannya melonjak, dan energi mengerikan di dalamnya meroket. Mata banyak iblis jahat di bawah telapak tangannya berubah menjadi merah darah, dan aura mereka melonjak. Mereka untuk sementara melupakan rasa takut mereka dan menerkam ke arah 2 orang di bawah. Xiongsan berdiri di belakang Kimoji dan berada cukup jauh dari telapak tangan darah. Pada saat ini, dia juga merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan pemandangan mengerikan dari tumpukan mayat dan lautan darah terus muncul di benaknya. Aura ganas yang samar-samar terlihat mulai tumbuh secara tidak wajar di dalam hatinya. Jaga laut kesadaranmu, Kimoji meraung. Xiongsan merasa seperti disambar petir, langsung terbangun. Dia buru-buru membuat segel tangan, menarik kembali akal sehatnya, dan menjaga lautan kesadarannya. Setelah mengingatkannya, Kimoji tidak lagi memperhatikannya. Dia maju selangkah, mengangkat telapak tangannya, dan melambaikannya ke arah langit. Cahaya keemasan melonjak dengan liar di telapak tangannya, seperti lautan awan yang melonjak dengan tergesa-gesa, dan bertabrakan dengan telapak tangan darah, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Tubuh Crimson Hand Fiendis Demon bergetar hebat, dan telapak tangannya dengan cepat menyusut dan ditarik kembali. Crimson Hand, aku bukan musuhmu. Jangan serang aku lagi, atau aku tidak akan bisa menahan diri untuk membunuh kalian semua. Kimo Zi mengerutkan kening dan berteriak. Kamu kenal saya? Siapa kamu? Ekspresi iblis jahat tangan merah berubah ketika dia mendengar ini. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia bertanya dengan heran. Lihat apa ini? Kimo Zi tidak menjawab, tapi dengan santai melemparkan sebuah benda. Mata Crimson Hand Fiendis Demon menyipit, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkap benda itu. Dia menemukan bahwa itu adalah token tulang seputih salju yang berbentuk seperti tulang palem, dan diukir dengan sekelompok setan ganas. Ini adalah tanda tulang saudara laki-lakiku yang kedua. Iblis jahat tangan merah itu menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Dia dan Tong Si juga melarikan diri, dan aku di sini untuk menyelamatkanmu, kata Kimo Zi. Kamu belum menjawab pertanyaanku, siapa kamu? Iblis tangan merah mengerutkan kening dan bertanya. Orang pintar tidak punya banyak pertanyaan, mereka menunggumu. Kimo Zi mendengus dingin dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Xiong San, dan kedua sosok itu kabur dan menghilang di tempat. The Crimson Hand Fiendis Demon melihat token tulang di tangannya, dan matanya sedikit tenggelam saat dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia juga meneriakkan perintah, dan memimpin semua iblis jahat ke langit, terbang ke kejauhan. Setelah alun-alun bobrok ini benar-benar tenang, sesosok tubuh perlahan datang dari jauh. Itu adalah Wenzong. Dia melirik ke aula istana Huoyuan yang berantakan, dan altar yang telah lama dihancurkan. Dia mengutuk dengan ekspresi jelek, dan kemudian mulai memperbaiki altar. Setelah Han Li meninggalkan istana Huoyuan, dia terus terbang ke atas. Setelah terbang beberapa saat, melihat Kimo Zi dan yang lainnya tidak mengejarnya, dia memperlambat kecepatan dan mengeluarkan manik putih itu. Api di permukaan manik itu sekarang telah menghilang, dan hanya memancarkan cahaya putih redup. Tidak ada tanda-tanda dari api mengerikan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, bukan saja dia tidak terkejut, tapi dia juga senang. Bahkan jika senjata abadi biasa tidak diaktifkan, senjata itu masih akan mengeluarkan kekuatan spiritual dan menyebarkan kekuatan hukum. Alasan mengapa manik putih ini berperilaku seperti ini adalah karena semua kekuatan api dan kekuatan hukum di dalam manik tersebut tertahan. Selama tidak diaktifkan, tidak akan terekspos sama sekali. Hanya ketika diaktifkan barulah ia menunjukkan kekuatannya. Semakin tinggi tingkat senjata dewa, semakin layak untuk dinantikan kekuatannya. Di antara banyak senjata dewa yang dia miliki saat ini, hanya Sky Holding Bottle dan cakram emas yang telah mencapai level ini. Han Li diam-diam mengaktifkan metode kultivasinya, menenangkan pikirannya, dan memancarkan lampu hijau ke manik putih. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan serangkaian segel tangan terbang keluar dan menghilang ke dalam manik-manik. Bola api putih muncul di manik putih, berguling dan melompat. Panas yang mengerikan muncul, membakar ruang dalam radius beberapa ratus kaki, menyebabkannya bergetar. Pola hitam bengkok muncul di ruang di sekitar manik api. Panas terik bercampur dengan fluktuasi hukum api yang kuat dan tak tertandingi. Dalam sekejap mata, kabut putih dalam radius beberapa puluh mil menguap, dan menghilang tanpa jejak. Han Li sudah siap sebelum mengaktifkan manik. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan hukum waktu langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan mengisolasi hukum api. Tanpa kekuatan hukum api, panas mengerikan yang dipancarkan manik-manik itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Dia diam-diam mengaktifkan seni penjara-penjara iblis surgawi, dan menahan panas terik. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar, dan cahaya perak menyala. Itu adalah Refined Flame Firibird yang terbang keluar dari lengan baju Han Li, dan bertengger di bahunya.
Mata burung api itu menatap ke arah manik putih itu, memperlihatkan ekspresi serakah seperti manusia. Begitu Refined Flame Fury Bird terbang keluar, itu segera menyerap sebagian besar gelombang panas. Han Li santai, dan segel tangannya menjadi lebih cepat. Lambat laun, hubungan spiritual terbentuk antara dia dan manik putih, dan api putih pada manik tersebut juga berkembang. Cepat, dia bersukacita dalam hatinya, dan membuat segel tangan. Api putih pada manik itu tiba-tiba menyala, dan lidah api putih panjang terbang keluar dari manik itu, dan berputar di sekitar puncak terpencil yang menonjol. Puncak soliter ini tingginya sekitar 2 atau 300 kaki, dan memiliki diameter 3 atau 500 kaki. Itu berwarna perunggu, dan memancarkan yuan qi yang dikaitkan dengan logam yang kaya. Di lantai 7 pagoda waktu, surga dan bumi esens qi di sini sangat kaya. Setelah bertahun-tahun dipelihara, banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan biasa di puncak gunung yang menjulang tinggi ini kini telah berubah menjadi materi spiritual berkualitas tinggi. Beberapa batuan yang sedikit lebih mendasar juga telah berubah menjadi biji berkualitas tinggi. Puncak kesunyian ini juga sama. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi biji besar yang dikaitkan dengan logam, yang tampak seperti tembaga mendalam. Meskipun kualitas biji ini tidak cukup untuk memurnikan artefak abadi, biji ini keras dan tahan lama. Banyak orang menggunakannya untuk membangun benteng dan ruang rahasia, dan bisa bertahan selama ratusan ribu tahun. Ketika lidah api putih menyentuh puncak kesunyian perunggu, lidah api itu diam-diam menyapu puncak kesunyian itu, tanpa hambatan sedikit pun. Bagian atas dari puncak terpencil itu miring, dan kemudian tiba-tiba jatuh, dan ketika bertabrakan dengan dinding gunung di bawahnya, suara gemuruh terdengar. Potongan pada puncak yang terpencil itu sehalus cermin, seolah-olah telah dipotong oleh semacam senjata dewa. Melihat ini, wajah Han Li kembali bersinar, lalu dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan manik putih ini melampaui ekspektasinya. Namun, dia tidak mengembangkan metode kultivasi yang dikaitkan dengan api, dia juga tidak mempraktikkan teknik rahasia apapun yang dikaitkan dengan api. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk menstimulasi manik putih tersebut, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Essence Flame Fury Bird mencicit, dan pada saat yang sama, ia menyampaikan pemikiran kepada Han Li bahwa ia menginginkan manik putih itu. Jangan khawatir, saya tidak mengolah metode kultivasi yang dikaitkan dengan api, jadi saya tidak bisa menggunakan kekuatan manik ini. Saya pasti akan memberikan manik putih ini kepada Anda. Namun, manik ini sangat kuat, jadi Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Han Li melirik Essence Flame Fury Bird dan melambaikan tangannya. Setelah manik putih bergetar, ia terbang menuju Essence Flame Fury Bird. Essence Flame Fury Bird sangat gembira. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan api perak, yang menggulung manik ke arah tubuhnya lalu menelannya. Begitu manik itu memasuki tubuhnya, api di tubuh Essence Flame Fury Bird segera berkobar. Selain api perak, ada juga api 7 warna yang berwarna-warni. Itu adalah kekuatan cinabar api 7 warna. Meskipun Essence Flame Fury Bird memiliki kemampuan untuk menyerap dan memurnikan banyak api, ia sudah lama tidak menyerap cinabar api 7 warna, jadi ia belum menyempurnakannya sepenuhnya. 7 jenis api terjalin dan berkedip-kedip di tubuh Essence Flame Fury Bird, dan bertabrakan dengan keras satu sama lain, menghasilkan semburan gemuruh yang teredam. Tubuh Essence Flame Fury Bird juga mulai menjadi tidak rata, dan dari waktu ke waktu muncul tonjolan, seolah-olah akan meledak. Melihat pemandangan ini, kulit Han Li sedikit berubah, dan dia buru-buru berhenti. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menyelimuti Essence Flame Fury Bird. Pada saat yang sama, dia melepaskan Divine Sense-nya, ingin melihat situasi dari Essence Flame Fury Bird. Essence Flame Fury Bird memandang Han Li dengan ekspresi sedih, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya.
Han Li terkejut dengan pemandangan ini. Pada saat itu, gumpalan api putih muncul di tubuh Essence Flame Fury Bird, dengan cepat menyapu seluruh tubuhnya dari kepala hingga ekor. Api 7 warna di tubuh Essence Flame Fury Bird langsung padam, dan kekuatan Rainbow Fire Cinnabar sepenuhnya dimurnikan, menyatu ke dalam tubuh Fury Bird. Tidak hanya itu, kekuatan api di dalam tubuh Essence Flame Fury Bird juga telah dibersihkan, dan kekuatan api yang tidak murni telah dimurnikan sepenuhnya, hanya menyisakan esensinya saja. Tubuh Essence Flame Fury Bird menghilang tanpa jejak, dan api perak di tubuhnya berfluktuasi. Tubuhnya tiba-tiba menyusut hampir setengahnya, tetapi kekuatan api yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat, dan bahkan ada jejak hukum api yang memancar dari tubuh Essence Flame Fury Bird. Hukum api ini tidak sama dengan butiran api putih, tetapi lebih tinggi dari hukum api. Han Li merasakan perubahan pada Essence Flame Fury Bird, dan hatinya bergetar. Essence Flame Fury Bird telah menelan semua jenis api selama bertahun-tahun, dan kekuatannya terus meningkat, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak dapat benar-benar menghasilkan kekuatan hukum. Siapa yang mengira bahwa setelah menyerap kekuatan manik api putih dan memurnikan api Yuan Qi di tubuhnya, akhirnya akan mulai menghasilkan hukum, dan tingkat hukum api yang sangat tinggi. Essence Flame Fury Bird mengeluarkan teriakan riang, melebarkan sayapnya dan menembak. Api perak di tubuhnya berkembang, dan itu langsung berubah menjadi burung api perak raksasa yang panjangnya ratusan meter, berputar-putar di udara. Burung api raksasa kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya jauh lebih ramping, dan ada mahkota api yang tinggi di kepalanya. Ada juga 9 bulu api panjang di punggungnya. Panas yang mengerikan dipancarkan dari tubuh burung perak raksasa itu, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu tidak kalah dengan kekuatan api yang meletus dari butiran api putih, dan kekosongan di dekatnya bergetar hebat, seolah-olah akan terbakar. Essence Flame Fury Bird berputar-putar di udara, tangisannya semakin keras. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan tiba-tiba ia mengepakkan sayapnya. Sayapnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak terang, dan seberkas api perak keluar dari sayapnya seperti meteor, menghantam dinding gunung yang menjulang tinggi, serta puluhan puncak gunung di dekatnya, seperti hujan meteor. Puncak gunung samping dengan mudah ditembus oleh api perak, dan gunung yang menjulang tinggi juga memiliki banyak lubang yang dalam, begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Mengikuti serangkaian ledakan keras, api perak meledak dan terhubung satu sama lain, segera membentuk lautan api perak yang berukuran puluhan kilometer. Suhu yang sangat tinggi dipancarkan dari lautan api perak. Segala sesuatu yang berada dalam jangkauan lautan api dengan cepat meleleh. Puluhan puncak gunung meleleh seperti lilin dalam sekejap mata. Mereka berubah menjadi gumpalan asap hijau lalu menghilang. Puncak gunung yang menjulang tinggi yang terkena lautan api perak langsung meleleh, dan celah besar muncul di gunung tersebut. Hanya saja gunung raksasa ini terlalu besar. Dibandingkan dengan keseluruhan gunung, celah ini masih kecil. Tidak ada perubahan pada gunung yang menjulang tinggi itu, dan tidak berguncang sama sekali. Ketika Han Li melihat ini, sedikit kejutan muncul di matanya. Kekuatan Essence Flame Fury Bird saat ini melampaui ekspektasinya. Tapi kemudian dia mengerutkan kening. Tempat ini tidak terlalu jauh dari istana asal api. Jika keributannya terlalu besar, itu akan menarik perhatian Kimozi dan yang lainnya. Dengan pemikiran ini, dia segera menggunakan indera ilahinya untuk memerintahkan Essence Flame Fury Bird segera berhenti. Namun, Essence Flame Fury Bird sepertinya kecanduan bermain, dan mengabaikan transmisi suara Han Li. Ia menoleh untuk melihat gunung raksasa itu, matanya menyipit, seolah tidak puas karena serangannya tidak mampu mengguncang gunung tersebut. Ia mengeluarkan teriakan bernada tinggi, dan api perak di tubuhnya berkembang saat ia membuka mulutnya dan meludah. Butiran api putih keluar dari mulutnya, menghantam gunung raksasa.
Manik itu bersinar dengan cahaya putih dan mengembang dengan cepat. Manik yang awalnya hanya berdiameter 3 inci langsung tumbuh hingga berukuran 30 kaki. Kemudian tumbuh hingga 30 kaki, 3.000 kaki, 30.000 kaki. Dalam sekejap mata, manik putih itu telah tumbuh menjadi manik putih raksasa dengan diameter 30.000 kaki. Permukaan manik raksasa itu juga bergolak dengan api putih yang sangat panas, sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Seolah-olah matahari telah muncul di langit. Segala sesuatu dalam radius hampir 1000 mil telah menjadi warna putih terik, dan suhu telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Tidak hanya seluruh kabut langsung menguap, gunung itu sendiri juga mulai mencair dengan cepat. Aura menakutkan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi yang dipancarkan dari manik putih raksasa. Dengan sedikit putaran, ruang dalam radius beberapa puluh mil menjadi buram, dan dengan suara robek, retakan spasial besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat Hanli hendak menerkam ke depan untuk menghentikan Refined Flame Fire Raven, ruang di sekitarnya berkedip, dan serangkaian celah spasial muncul, mengiris ke arah tubuhnya. Dia mengerutkan alisnya dan berteriak rendah. Roda kebenaran muncul di belakangnya, dan riak emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari roda kebenaran, langsung memenuhi area sekitar 1000 kaki. Retakan spasial di area 1000 kaki langsung berhenti, tetapi kekuatan yang terkandung dalam retakan spasial ini sangat mencengangkan. Area yang ditutupi oleh riak emas juga bergetar hebat, seolah tidak bisa menahan retakan spasial ini. Hanli buru-buru mengaktifkan roda harta karun kebenaran dengan seluruh kekuatannya, dan baru kemudian riak emas menjadi stabil. Dia melihat ke arah Essence Flame Firebird dan manik putih raksasa itu dengan kaget. Dia baru saja mengaktifkan manik dengan seluruh kekuatannya, dan hanya berhasil menghasilkan satu lidah api. Dibandingkan dengan manik putih raksasa, itu benar-benar tidak berarti. Tidak hanya itu, kekuatan yang digunakan Xiongsan dan Lan Yan untuk mengaktifkan pedang penghancuran kuno dan kantong birunya juga jauh lebih lemah dibandingkan dengan manik putih raksasa. Manik putih raksasa tidak berhenti pada saat ini. Tampaknya bergerak perlahan, tetapi sebenarnya terbang ke depan dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan gunung yang mencapai langit, dan dengan keras menabraknya. Kali ini, gunung yang menjulang tinggi, yang tidak terlihat sampai ke ujung, juga mulai bergemuruh dan berguncang, serta mengeluarkan suara gemetar teredam yang berlangsung lama. Kerikil besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Manik putih raksasa itu tertanam di dinding gunung. Permukaan manik itu dilalap api yang membakar, dan lapisan dinding gunung pun meleleh. Kemudian, manik itu dengan cepat menembus ke dalam. Tampaknya ia tidak akan berhenti sampai ia menembus gunung yang menjulang tinggi. Tetapi pada saat ini, lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar dan menyelimuti manik putih raksasa itu. Kekuatan hukum waktu melonjak dalam cahaya keemasan, dan kecepatan manik putih raksasa itu melambat 10 kali lipat. Sosok Hanli melintas, dan muncul di dekat tembok gunung. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Lebih dari 200 utas kristal dari hukum waktu ditembakkan, dan cahaya keemasan di Time Spirit Field juga melonjak dan menyatu. Kemudian, kedua belah pihak menyatu, dan berubah menjadi telapak emas besar. Kemudian, memasuki kedalaman dinding gunung, dan meraih manik putih raksasa. Api di permukaan manik putih raksasa melonjak, dan membakar telapak tangan emas dengan ganas. Tapi, telapak tangan emas itu tidak bergeming, tidak peduli berapa banyak api yang menyala. Baiklah, jangan main-main lagi. Hanli dengan dingin melirik Essence Flame Firebird, dan berteriak dengan suara yang dalam. Ditatap dingin oleh Hanli, kegembiraan di mata Essence Flame Firebird dengan cepat memudar, dan sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menyusut, dan berubah menjadi penampilan Essence Flame Child.
Manik putih raksasa itu juga tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap mata, ia kembali ke tampilan sebelumnya. Kemudian, secara otomatis terbang kembali ke sisi Essence Flame Child. Dan, lautan api perak di sekitarnya juga berkobar, dan benar-benar padam. Api perak di tubuh Essence Flame Child telah banyak meredup, dan jejak hukum api yang baru saja lahir telah dikonsumsi lebih dari setengahnya pada saat ini. Namun, Essence Flame Child sepertinya tidak merasakan hal ini. Itu terbang ke sisi Han Li, dan dengan sedih menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Itu mencuri pandang ke arah Han Li, dan kemudian segera menundukkan kepalanya. Lupakan saja, jangan main-main di masa depan. Han Li melihat penampilan Essence Flame Child, dan tersenyum. Dia menepuk kepalanya, lalu membuat isyarat tangan untuk menyingkirkan benang kristal hukum waktu. Essence Flame Child dengan riang berteriak seolah-olah telah diampuni. Itu duduk di bahu Han Li, dan membuka mulutnya untuk menyerap manik putih ke dalam tubuhnya. Saat manik itu memasuki tubuhnya, api perak di tubuhnya segera menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, gumpalan Yuan Qi atribut api berkumpul dari kehampaan, dan diintegrasikan ke dalam tubuh Essence Flame Child. Han Li merasakan situasi ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di masa lalu, setelah Essence Flame Child menghabiskan Yuan Qi-nya, ia hanya dapat pulih dengan menelan kekuatan api yang ada, seperti api tanah. Sekarang, dengan bantuan manik putih, ia sebenarnya bisa langsung menyerap Yuan Qi atribut api ke dalam kehampaan. Tampaknya manik putih tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang, tapi juga memiliki kegunaan lain. Namun, tidak peduli apa kemampuan lain yang dimiliki manik putih ini, kekuatan serangannya saja sudah cukup. Serangan manik putih tadi sangat menggemparkan, dan bahkan dia tidak yakin bisa menahannya. Jika manik putih itu tidak menghantam gunung yang menjulang tinggi, dan sebagian besar kekuatannya telah diimbangi, dia tidak akan mampu menangkapnya dalam satu gerakan. Apalagi melihat perubahan aura Essence Flame Child, dia seharusnya bisa merangsang White Bat untuk melancarkan serangan seperti barusan. Dengan Essence Flame Child sebagai kartu trufnya, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Jika dia bertarung melawan Kimozi nanti, dia akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Han Li diam-diam menghela nafas lega, dan menekan kegembiraan di hatinya. Sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang ke atas. Sekarang, menara waktu yang mengalir tidak lagi tenang, dan mungkin ada setan dan iblis berkeliaran di mana-mana. Selain itu, Essence Flame Child baru saja melakukan gerakan besar, jadi dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Saat Essence Flame Child menyingkirkan manik putih itu, kabut putih sekali lagi muncul di kehampaan di dekatnya. Sosok Han Li melintas, dan menghilang ke dalam kabut di atas. Akibatnya, kurang dari 1/4 jam setelah Han Li pergi, dua sinar cahaya terbang dari bawah, dan tiba di tempat Han Li dan Essence Flame Child baru saja berdiri. Sinar cahaya menyatu, dan dua orang terungkap. Mereka adalah Kimozi dan Xiong San. Kimozi melihat ke dinding gunung yang penuh lubang, dan kemudian melihat ke kehampaan. Dia sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi suram. Melihat situasinya, sepertinya telah terjadi pertempuran sengit di sini, dan kekuatan orang-orang yang bertarung tidaklah lemah. Xiong San melihat sekeliling, dan berkata sambil menghela nafas ringan. Masih ada jejak aura hukum waktu di sini. Salah satunya adalah Han Li, dan yang lainnya mengembangkan hukum api. Dia merangsang manik api surgawi untuk melawan Han Li. Kimozi merenung sejenak, dan berkata perlahan,